Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel, student. Di video kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme, seperti kita pelajari di video sebelumnya, memiliki kata kunci membentuk. Artinya, dalam proses anabolisme terjadi yang namanya proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, di dalam prosesnya terjadi yang namanya penggunaan energi. Berdasarkan sumber energinya, maka anabolisme ini ada dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis ini energinya berasal dari energi cahaya, sementara kemosintesis berasal dari energi kimia. Namun, di video kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses penyusunan makanan. Seperti kita pernah pelajari di pelajaran SMP, kalau kita dengar kata fotosintesis, artinya tumbuhan membuat makanannya sendiri, gitu kan? Nah, fotosintesis ini berasal dari dua kata, foto yang artinya cahaya, dan sintesis yang artinya pembentukan atau penyusunan. Jadi, kalau kita terjemahkan, fotosintesis merupakan proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik berupa makanan, yaitu glukosa, dari senyawa anorganik berupa karbon dioksida dan air dengan bantuan ini nih, dengan bantuan cahaya. Sel tumbuhan dan beberapa alga, juga bakteri-bakteri yang bisa melakukan fotosintesis, memiliki alat khusus yang dapat menyerap sinar matahari dan menggunakan energi dari sinar matahari itu untuk menggabungkan CO2 dan H2O untuk membuat makanan berupa glukosa dan oksigen. Kalau kita lihat reaksi lengkapnya seperti ini, CO2 dan air bereaksi untuk membentuk glukosa dan oksigen. Tentu di sini menggunakan bantuan sinar matahari. CO2 dan H2O merupakan material dasar yang akan diubah menjadi produk berupa glukosa. Sel tumbuhan, alga, ataupun bakteri yang bisa melakukan fotosintesis ini menggunakan proses ini untuk memproduksi glukosa. Beberapa glukosa ini akan langsung digunakan dalam proses respirasi sel, di mana glukosa ini akan dirubah menjadi senyawa berenergi tinggi berupa ATP. Kalian bisa lihat lagi di video sebelumnya tentang proses pembuatan ATP yang terjadi di mitokondria. Nah, glukosa-glukosa yang tidak segera digunakan itu akan dikemas menjadi karbohidrat atau lemak, kemudian disimpan di dalam akar, biji, dan buah-buahan. Semua autotrof dapat membuat makanannya sendiri dengan cara ini. Tidak seperti heterotrof yang banyak mengonsumsi makanan. Jadi kalau kita sedang makan kentang, artinya kita sedang makan karbohidrat yang dihasilkan oleh tanaman dari sinar matahari. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Di antaranya adalah karbon dioksida yang diambil dari udara, air diambil dari dalam tanah, kemudian suhu. Nah, suhu ini pada umumnya fotosintesis dapat berlangsung pada suhu 5-42 derajat Celcius. Pada suhu 35 derajat Celcius, kecepatan fotosintesis akan meningkat, namun di atas 40 derajat Celcius, kecepatan fotosintesis justru akan menurun. Kemudian yang keempat adalah spektrum cahaya. Kita lihat di sini, spektrum cahaya matahari. Spektrum cahaya yang paling efektif bagi klorofil untuk melakukan fotosintesis adalah warna merah yang punya panjang gelombang 640 sampai 680 nanometer dan warna biru yaitu dari 440 sampai ke 470 nanometer. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internalnya ada dua. Yang pertama adalah pigmen klorofil. Pigmen klorofil ini adalah zat warna hijau yang merupakan komponen terpenting dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Fungsi dari klorofil ini sendiri adalah menyerap energi cahaya. Jadi,
Karena itu, klorofil memegang peranan paling penting di dalam fotosintesis. Dan yang kedua adalah enzim yang fungsinya sebagai biokatalisator. Ini makanya fotosintesis itu juga merupakan metabolisme karena terdapat kerja enzim di dalamnya. Pigmen fotosintesis itu adalah pigmen-pigmen yang bekerja dalam proses fotosintesis. Fungsi utamanya untuk menyerap cahaya. Kita lihat yang pertama itu ada klorofil. Klorofilnya ada dua, ada klorofil alfa atau klorofil A dan klorofil beta. Klorofil alfa ini berada di dalam pusat reaksi. Fungsi dari klorofil alfa adalah menyalurkan elektron yang berenergi tinggi yang didapat dari sinar matahari ke akseptor utama elektron. Elektronnya ini berasal dari kompleks antenanya daun ketika menyerap energi cahaya. Nah, kalau yang klorofil beta atau klorofil B ini biasanya spektrum warnanya kuning hijau. Fungsi dari klorofil beta adalah jika energi cahaya diserap oleh klorofil B, maka energi akan langsung disalurkan ke klorofil alfa dari klorofil beta. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan karotenoid. Karotenoid ini warnanya kuning jingga. Karotenoid ini perannya sebagai fotoproteksi. Jadi karotenoid ini fungsinya bukan meneruskan energi ke klorofil. Senyawa ini malah menyerap dan melepaskan energi cahaya yang berlebihan. Karena jika berlebihan dan tidak dilepaskan oleh si karotenoid, maka energi cahaya itu justru akan merusak klorofil. Jadi fungsi lainnya juga sebagai fotooksidasi. Intinya dia itu adalah melindungi klorofil. Nah, ada yang ketiga nih, namanya adalah vicobilin. Vicobilin ini pigmen warna selain hijau juga yang terdiri dari dua, yaitu vicoeritrin warna merah dan vicocyanin warna biru. Fungsinya tidak terlibat langsung dalam proses fotosintesis, memindahkan energi cahaya yang diserap ke klorofil alfa. Jadi fungsi tepatnya lebih mirip ke klorofil beta, namun ini biasanya banyak terdapat pada alga dan bakteri-bakteri fotosintesis seperti cyanobacteria. Jadi kalau kita simpulkan, pigmen-pigmen ini berfungsi untuk menyerap energi cahaya dan mengirimkannya ke pusat reaksi untuk kemudian diubah menjadi energi kimia. Tempat terjadinya di organ daun. Di bagian daun itu ada yang disebut dengan jaringan mesofil. Di dalam jaringan mesofil itu ada namanya jaringan tiang atau palisade. Nah, di dalam palisade inilah terdapat yang namanya kloroplas. Jadi organ untuk melakukan fotosintesis adalah daun, tetapi organel sel yang bekerja dalam proses fotosintesis di dalam daun itu adalah kloroplas. Ini adalah gambar daun, di mana di daun itu ada yang namanya jaringan mesofil. Ini ya, ini ada jaringan mesofil itu terdiri dari dua, jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Di dalam palisade inilah terdapat yang namanya kloroplas. Kita lihat ke sini, ini adalah gambar kloroplas yang diperbesar. Kloroplas itu memiliki dua lapis membran, ada membran luar dan ada membran dalam. Membran luar itu melingkupi stroma. Nah, ini yang warnanya abu-abu di sini, ini adalah stroma. Sementara membran dalamnya itu terdiri dari lamela. Lamela ini akan membesar dan membentuk gelembung pipih nih. Yang terbungkus dengan membran disebutnya adalah tilakoid. Kalau tilakoidnya bertumpuk, disebutlah namanya grana atau granum. Di dalam membran tilakoid inilah terdapat yang namanya klorofil. Makanya tempat kejadian fotosintesis itu terjadinya di dalam kloroplas. Di grana dia mengandung pigmen fotosintesis, sementara stroma tidak mengandung pigmen fotosintesis, melainkan mengandung enzim-enzim yang akan bekerja dalam proses fotosintesis.